Kenapa sih ada orang yang belajar spiritual tapi justru malah mengalami kegilaan? Kalau nggak halu ya jadi delusi, bahkan ada yang sampai didiagnosa mengidap skizofrenia sungguhan. Kalian pasti pernah dong menemukan orang belajar spiritual tapi dari tingkah lakunya seperti memenuhi gejala-gejala delusi atau skizofrenia. Kenapa bisa begini ya? Konon katanya ini disebabkan karena yang bersangkutan tidak kuat menerima ilmu spiritual yang ia pelajari. Apa benar demikian? Lalu bagaimana caranya kita memagari diri agar tidak menjadi gila atau delusi saat belajar spiritual? Sebelum lanjut videonya, simak dulu informasi penting berikut ini. Bumi kita sedang berubah menjadi bumi baru. Ini adalah era kejayaan Nusantara yang sudah menjadi siklus 700 tahun sekali. Karena itu kita mengalami kebangkitan spiritual. Artinya kita sedang dikembalikan kepada kesadaran sejati manusia Nusantara. Di bumi yang baru nanti, hidup adalah mayoritas tentang harmoni, welas asih, saling terhubung, dan berkelimpahan. Kebangkitan spiritual adalah jalan pembuka. Selanjutnya, kita yang menapaki jalan untuk menemukan jati diri kita kembali sebagai manusia-manusia Nusantara yang tercerahkan. Di Gathering Jakarta besok, kita akan bahas lebih lengkap tentang ini, termasuk apa saja sih yang harus kita persiapkan dan kita tuntaskan selama proses kebangkitan spiritual. Dengan demikian, kita bisa memasuki bumi baru bersama-sama dan hidup di era kejayaan Nusantara yang penuh dengan berkelimpahan. Makanya, saya tunggu kehadiran kalian semua di Gathering besok dengan tema Bumi Baru, Zaman Keberlimpahan Nusantara. Daftarkan diri kalian sekarang, cek deskripsi video untuk informasi selengkapnya, dan pastikan kalian hadir karena seat ini sangat terbatas dan belum tentu saya akan hadir di Jakarta lagi. Orang yang mengalami spiritual, salah satu tantangannya adalah dia harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam halusinasi. Tidak sedikit orang di Indonesia yang menjadi halu, bahkan delusi saat mendalami spiritual. Kalau orang lain mengatakan orang bisa menjadi gila karena belajar spiritual itu karena dirinya belum kuat menerima ilmunya, saya sebenarnya ada setujunya. Karena memang ketika memasuki dunia spiritual itu, kita seperti memasuki dunia yang sama sekali berbeda. Paradigma kita akan berbeda, cara kita memandang realita juga berbeda. Dan selama proses spiritual, banyak sekali perubahan biologis terjadi pada tubuh yang menyebabkan perubahan hormon dan gelombang otak seiring dengan makin banyaknya kita mengalami penyembuhan dan peningkatan kesadaran. Pernah suatu ketika saya dapat klien yang didiagnosa skizofrenia oleh psikiater, padahal dia sedang mendalami spiritual. Logikanya, ketika dia belajar spiritual, seharusnya dia menjadi orang yang semakin sehat secara mental dan kejiwaan. Dan orang spiritual, semakin tinggi spiritualnya, harusnya justru semakin cerdas, semakin bijaksana, dan semakin bisa mengoptimalkan potensi-potensi dalam dirinya. Ini yang bersangkutan justru mengalami banyak delusi dan kesulitan melakukan fungsinya sebagai manusia normal. Hingga akhirnya psikiater mendiagnosa dia mengalami skizofrenia. Sedangkan bagi klien tersebut, dia merasa apa yang dia alami itu wajar-wajar saja. Tapi setelah saya amati cara klien berkomunikasi, cara klien menuliskan kronologi perjalanan spiritualnya sampai dia didiagnosa, memang nampak jelas banyak tanda-tanda skizofrenia itu ada di dalam dirinya. Dan sejujurnya, hal seperti ini tidak hanya kita temukan dalam diri satu orang saja. Pasti kita juga pernah ketemu orang lain yang katanya belajar spiritual, tapi omongannya serta perilakunya makin lama makin kacau dan semacam mengalami delusi. Memang sih, ketika manusia sudah mendalami spiritual, maka kehidupan, pola pikir, dan cara pandangnya itu tidak lagi sama seperti dulu sebelum mengenal spiritual. Bahkan saking berbedanya, kita yang waras pun bisa punya kekhawatiran, apakah kehidupan baru kita ini normal atau tidak? Kok terasa berbeda ya dengan orang kebanyakan? Kok kita jadi cepat mengerti hal-hal gaib, sedangkan orang lain mempercayainya saja tidak? Kita ini normal nggak sih? Atau jangan-jangan kita juga mengidap skizofrenia seperti yang dikhawatirkan oleh orang-orang kebanyakan terhadap para pelaku spiritual? Berita buruknya, ilmuwan-ilmuwan dan seniman terkemuka di dunia yang namanya melegenda sampai sekarang seperti Vincent van Gogh yang terkenal dengan lukisan-lukisannya, Edward Einstein, ilmuwan anak dari Albert Einstein, John Nash, matematikawan dan pemenang Nobel abad 20, August Netterer, pelukis terkenal di Jerman, Emile Nelligan, penulis puisi terkenal berdarah Prancis Kanada, dan juga Louis Wayne,
Pelukis yang terkenal dengan lukisan kucing abstraknya, ternyata mereka semua didiagnosa pengidap skizofrenia. Bahkan beberapa di antaranya juga adalah anggota tarekat kebatinan. Yang sudah pasti kalau orang gabung tarekat kebatinan berarti dia mempelajari spiritual juga. Dalam buku psikologi abnormal ini juga dijelaskan bahwa memang ternyata ditemukan senyawa otak yang sama antara pengidap skizofrenia dengan orang-orang yang sangat cerdas. Spiritual sendiri bisa membuat orang menjadi sangat cerdas. Tapi apakah semua orang yang spiritual itu pasti skizofrenia? Tentu tidak. Kalau kita punya kesadaran yang cukup untuk mengendalikan diri. Di sini kesadaran murni atau pure awareness itu sangat berperan penting. Karenanya saya sangat menyarankan untuk memperdalam belajar kesadaran dulu sebelum mempelajari hal-hal supranatural atau supernatural dalam spiritual. Sebab kalau manusia belajar supra atau supernatural dulu tanpa mengenal apa itu kesadaran atau jati diri atau diri sejatinya, maka manusia akan rawan sekali terjatuh ke dalam penyakit skizofrenia. Apa saja sih tanda-tanda skizofrenia yang sering menjangkiti orang-orang spiritual? Yang pertama, mengalami halusinasi. Orang jadi merasa bisa melihat, mendengar, merasa, mengecap, atau membau sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Tapi dia menganggap itu sesuatu yang sangat nyata. 2. Mengalami delusi atau waham. Delusi adalah keyakinan palsu yang tidak didasarkan pada kenyataan. Banyak contoh delusi yang terjadi pada orang spiritual, seperti ia yakin sekali kalau dia adalah keturunan raja atau ratu, yakin kalau dia adalah dewa, yakin kalau dia adalah satrio piningit atau ratu adil yang harus disembah, dan masih banyak lagi. Orang yang mengalami delusi, dirinya sangat sulit disadarkan, walaupun sudah dipaparkan data-data pembantahnya. Karena memang orang yang menderita delusi atau waham tidak memiliki data pendukung. Kalaupun ada, datanya itu sangat minim dan mudah sekali dibantah. Dan orang yang menderita delusi itu biasanya ngeyel dan selalu minta keyakinannya divalidasi oleh orang lain. 3. Mengalami gangguan berpikir dan berbicara. Cara bicaranya menjadi kacau, antara apa yang dipikirkan, diucapkan, dengan yang dilakukan jadi tidak sinkron. Orang sulit mengerti apa yang diucapkan, kalimat-kalimatnya tidak koheren. 4. Perilaku tidak terorganisir. Dia jadi tidak bisa mengatur dirinya sendiri. Tingkah lakunya random dan sulit dipahami oleh orang lain. 5. Tidak ada kontak dengan realita. Penderita skizofrenia seperti memiliki dunia dia sendiri yang terpisah dengan realita yang ada saat ini. Kalau dalam spiritual, dia seperti terjebak dalam delusi dunia spiritual dan sulit untuk disadarkan. Nah, gambaran tadi adalah gejala positif skizofrenia. Masih ada lagi gejala-gejala negatif lain yang dihadapi oleh orang-orang yang menderita skizofrenia. Di antaranya adalah seperti berikut ini. Yang pertama, penurunan aktivitas bicara. 2. Tanggapan emosional yang tidak wajar terhadap situasi tertentu, atau respon emosi yang tidak sesuai atau berlebihan. 3. Kurangnya emosi atau ekspresi, atau tidak melakukan kontak mata, tidak mengubah ekspresi wajah atau bicaranya itu dengan nada yang monoton terus. 4. Kehilangan minat atau kegembiraan dalam hidup. 5. Isolasi sosial. 6. Kesulitan merasakan kesenangan. 7. Sulit memulai atau menindaklanjuti rencana. 8. Kesulitan menyelesaikan aktivitas normal sehari-hari. 9. Mengabaikan penampilan dan kebersihan pribadi. Nah, apakah tanda-tanda tadi sering kalian lihat ada di teman-teman komunitas spiritual kalian? Atau jangan-jangan tanda-tanda tadi justru banyak ada di diri kalian sendiri? Kenapa sih banyak orang jenius spiritual yang malah mengalami gangguan mental? Sebenarnya, sejak zaman dulu sudah banyak sekali kisah-kisah orang jenius yang juga merupakan orang spiritual ternyata menunjukkan gejala-gejala skizofrenia dalam keseharian mereka. Minimal, mereka menunjukkan gejala-gejala gangguan mental. Karena memang antara gila dengan jenius itu terkadang batasannya sangat tipis. Bahkan banyak loh penemuan-penemuan hebat di dunia ini dulunya berasal dari pemikiran gila manusia. Pythagoras, Vincent van Gogh, Nikola Tesla, Charles Darwin, Isaac Newton, bahkan Ludwig van Beethoven itu adalah beberapa tokoh jenius dan spiritual yang juga terindikasi mengidap gangguan mental. Nah, kalau kalian lihat nama-nama tadi, beberapa di antara mereka itu ternyata juga merupakan orang-orang spiritual yang biasanya tergabung dalam Freemasonry, The Theosophical Society, Rosicrucian, dan masih banyak lagi. Kenapa sih orang-orang jenius dan spiritual seperti mereka itu justru menderita gangguan mental? Banyak stigma gila itu disematkan ke orang-orang spiritual, padahal belum tentu mereka mengidap penyakit mental atau gila betulan.
Mereka ini sering dikatakan gila karena beberapa hal berikut ini. Yang pertama, sensitif terhadap energi atau sensitif terhadap gelombang atau frekuensi yang ada di alam semesta, yang sifatnya tak kasat mata, yang tidak disadari oleh orang-orang lain. Dua, mereka cenderung berpikir out of the box, bahkan melampaui pola pikir kebanyakan manusia. Tiga, mereka tidak lagi mengikuti pola hidup orang kebanyakan. Banyak pola hidup mereka yang tidak sama dengan standar pola hidup kebanyakan masyarakat, terutama kehidupan mereka yang masih berada di kesadaran 3D atau getaran vibrasi yang rendah. Empat, mereka memandang realita dengan cara yang berbeda. Ketika orang lain memandang dunia ini secara parsial, mereka melihat dunia secara holistik. Ketika orang-orang kebanyakan terjebak dalam dualitas, mereka telah melampaui dualitas dan merdeka. 5. Omongan mereka kadang sulit dipahami oleh orang awam karena mereka dalam kesehariannya hidup di dua realita, yakni realita fisik atau alam materi dan realitas spiritual atau alam nirmateri. Terkadang ada hal-hal yang sulit disampaikan kepada orang awam karena harus dialami langsung oleh yang bersangkutan. 6. Mereka sering menarik diri dari kehidupan sosial karena mereka paham tidak banyak orang yang bisa memahami apa yang mereka rasakan, sehingga kadang mereka juga mendapatkan cap antisosial. Adakah orang spiritual yang skizofrenia betulan? Tentu ada dong. Meskipun orang-orang spiritual banyak yang dicap gila, tapi sebenarnya mereka banyak yang normal kok. Hanya saja karena kesadaran mereka itu lebih tinggi dibandingkan dengan kesadaran orang-orang kebanyakan, maka banyak orang lain yang tidak mampu memahami cara pandang dan pola pikir mereka. Di luar itu memang ada sih orang spiritual yang mengidap skizofrenia betulan. Bedanya apa dong dengan orang spiritual yang masih normal? Ini dia yang membedakan orang normal dengan orang skizofrenia. Yang pertama, kontak dengan realita masih ada. Orang normal masih menyadari dunia fisik tempat ia hidup di bumi, meskipun kesadarannya kini berada di dua realita. Dua, tidak memaksakan pendapat. Orang normal tahu dan sadar bahwa ia melihat dunia dengan cara yang berbeda. Ia juga sadar bahwa ia mengetahui rahasia-rahasia semesta dan paham bagaimana sesungguhnya kehidupan ini berjalan. Tapi ia tidak pernah memaksakan pendapat seperti orang delusi yang harus selalu divalidasi. Tiga, punya kebijaksanaan. Dia paham apa yang perlu dan tidak perlu untuk diberitahukan kepada orang lain. Empat, masih bisa berpikir rasional. Pada orang skizofrenia, mereka cenderung sulit untuk berpikir rasional. Lima, punya tujuan hidup. Ia tahu apa yang dia lakukan. 6. Punya kesadaran. Kesadaran inilah yang membuat ia bijaksana dalam mengendalikan pikiran, emosi, dan tindakannya. Sebenarnya, tujuan manusia memperdalam spiritual itu adalah untuk menemukan jati diri atau diri sejati. Di mana ketika manusia sudah mulai menyadari ini, maka di saat itu juga dia bisa menemukan hakikat Tuhan dan alam semesta yang sesungguhnya. Sehingga bisa manunggal atau menyatu dengan Tuhan yang Maha Esa dan juga menyatu dengan alam semesta sebagai manifestasi dari wujudnya. Ini sebenarnya adalah level kesadaran dan level emosi yang paling tinggi yang bisa diraih oleh manusia. Dan sebenarnya manusia yang mencapai posisi ini, mereka itu sangatlah sehat dan cerdas. Mereka itu sangat jenius. Bahkan saking jeniusnya, mereka sampai dikatakan gila oleh orang-orang yang level berpikir dan kesadarannya ada di bawah mereka. Kalau kalian berspiritual untuk mencari ke arah ini, yakni ke arah pencerahan atau kemanunggalan dengan Tuhan dan semesta, kalian harusnya mendalami kesadaran. Dan laku spiritual untuk mendalami kesadaran ini sebenarnya gampang kok. Kalian meditasi setiap hari saja, serta mempraktekkan mindfulness setiap hari saja secara rutin, maka dengan sendirinya kesadaran kalian akan mengalami peningkatan, terutama ketika kalian mindfulness ketika beribadah. Kalau orang Islam ngomongnya khusyuk dalam beribadah, itulah mindfulness. Kalau kalian praktekkan dua hal ini saja secara rutin, lama-lama kalian jadi semakin mengenali diri kalian sendiri dan lama-lama dengan sendirinya kalian akan menyadari hakikat dari diri sejati atau jati diri kalian sendiri. Dan dengan sendirinya kalian akan mengalami pencerahan atau enlightenment dan akhirnya manunggal atau menyatu dengan alam semesta atau Tuhan. Tapi memang beberapa orang gagal berproses ke arah ini. Gagalnya proses ini bahkan bisa membuat manusia mengalami delusi. Jika delusi dibiarkan terus-menerus, maka ini bisa mengarah ke skizofrenia. Karena itu, orang-orang spiritual bisa jadi mengidap skizofrenia, alih-alih menjadi manusia spiritual yang tercerahkan. Kenapa sih delusi dan skizofrenia bisa menjangkiti orang-orang spiritual? Penyebabnya adalah karena ini. Yang pertama, pelepasan dopamin yang sangat besar di otak.
Saat proses penyembuhan dan peningkatan kesadaran spiritual, terjadi pelepasan hormon kebahagiaan yang besar dalam tubuh, terutama hormon dopamin. Jika ini tidak diikuti dengan kesiapan mental, maka bisa menyebabkan halusinasi. 2. Euforia saat mengalami fenomena mistik. Saat menjalani proses spiritual, akan banyak terjadi fenomena mistik, cepat atau lambat. Ini bisa menyebabkan euforia karena rasanya akan sangat berbeda dengan kehidupan sehari-hari yang monoton dan menjemukan. Hingga akhirnya terjadilah euforia. Nah, mereka yang terlarut dalam euforia ini bisa menyebabkan terjadinya halusinasi yang berlebihan, yang mengarah kepada gangguan mental. 3. Trauma masa lalu yang belum sembuh. Ini biasanya menyebabkan seseorang mengalami delusi kalau dia itu sakti atau punya daya linuih. Mengapa bisa begitu? Biasanya karena ada trauma atau luka batin masa lalu yang belum sembuh dan kadarnya ini cukup besar, sehingga membuat self-esteem melemah. Ini banyak saya temukan pada orang-orang spiritual yang sebelumnya berasal dari kaum marginal atau mereka-mereka yang sudah mengalami depresi atau stres terlebih dahulu. Saat mereka mengalami fenomena mistik, mereka seperti punya jalan untuk mendapatkan validasi dari orang lain dengan menyatakan bahwa dirinya itu sakti dan pintar. Bisa nggak sih skizofrenia atau gila saat berspiritual itu disembuhkan? Bisa saja sembuh kok, tapi tentu dengan beberapa treatment. Pada beberapa pasien dengan gejala delusi dan gejala waham yang akut, mereka seringkali harus dibantu dengan obat-obatan medis untuk mengurangi kadar hormon dopamin yang berlebihan dalam diri, sehingga mereka bisa lebih rileks dan bisa menjalani terapi lain untuk disembuhkan. Dalam kondisi seperti ini, kalian bisa memeriksakan diri ke psikiater untuk mendapatkan resep obat sambil menjalani terapi-terapi lainnya. Untuk lebih menyadarkan diri, kalian bisa mengambil terapi dari psikolog ataupun menjalani hipnoterapi. Tapi saran saya, carilah hipnoterapis yang memang paham dan mendalami spiritual. Karena kalau kalian pergi ke hipnoterapis yang tidak paham spiritual, keluhan kalian akan dimentahkan dan dianggap sebatas halusinasi belaka. Terus apa benar sih gila saat spiritual ini berkaitan dengan tidak kuatnya diri manusia menerima ilmunya? Bisa saja. Kenapa ilmu spiritual kalau tidak kuat menerimanya ini bisa bikin gila? Karena proses spiritual itu tidak hanya soal penyembuhan diri saja dari segala macam penyakit dan trauma serta luka batin. Proses spiritual tidak hanya soal menuntaskan dan menyembuhkan diri dari sakit, baik penyakit fisik maupun penyakit mental. Tapi ini juga berkaitan dengan peningkatan kesadaran dalam proses pencarian jati diri. Ketika level kesadaran mengalami peningkatan, proses ini biasanya disertai dengan fenomena transenden yang memicu otak akhirnya melepaskan hormon-hormon kebahagiaan atau hormon-hormon dopamin yang bisa merangsang terjadinya halusinasi. Ini adalah ledakan hormon dopamin yang terjadi di otak. Jika mental dan kejiwaan masih belum bersih dari luka batin dan trauma, maka ini bisa memicu seseorang mengalami gangguan kegilaan. Prosesnya itu seperti ini. Di awal mula, manusia mengalami kejatuhan dalam hidup. Luka batinnya itu sangat banyak. Demikian juga dengan trauma, ketakutan, kecemasan, dan kemelekatan dengan duniawinya ini masih sangat banyak. Kemudian, manusia mengalami kebangkitan spiritual dan memutuskan untuk mendalami spiritual. Di posisi ini, otak manusia sebenarnya sedang berada dalam mode transenden. Ia menjadi sangat sugestif dan siap untuk melakukan sugesti atau program apa saja yang masuk ke dalam pikirannya. Ia mulai belajar sana-sini dan mempraktekkan banyak sekali ritual dan pelatihan spiritual ini itu. Ketika menjalani ritual atau laku, manusia mulai mengalami hal-hal ajaib yang sebelumnya tidak ia alami ketika masih terpuruk dulu. Ia mulai mengalami fenomena-fenomena aneh dalam meditasi. Ia mengalami fenomena-fenomena mistik dalam proses ritual yang ia jalani. Ia bahkan jadi mengalami penglihatan-penglihatan atau pendengaran yang lebih sensitif dibandingkan dengan manusia pada umumnya. Di saat manusia mengalami fenomena-fenomena inilah terjadi pelepasan dopamin yang sangat besar di otak yang memicu halusinasi atau penglihatan yang membuat manusia menjadi excited atau sangat bersemangat atau sangat tertarik. Ditambah dengan kondisi masa lalu yang terpuruk dan belum disembuhkan 100%, ledakan dopamin ini bisa memicu semacam kecanduan dalam diri manusia untuk kembali bisa mengalami fenomena-fenomena mistik tersebut. Sehingga jadilah manusia merasa dirinya itu hebat, sakti, atau punya daya-daya linuih dibandingkan dengan orang lain. Padahal fenomena-fenomena ini sebenarnya hanya terjadi di otak manusia. Belum tentu kejadian sungguhan di dunia nyata. Tapi manusia yang masih belum sembuh trauma dan luka batinnya, apalagi mereka jarang mendapatkan validasi dari orang lain, mereka merasa fenomena-fenomena ini adalah sebuah realita
Dan mereka merasa spesial karena orang lain tidak bisa mengalaminya, sedangkan dia bisa. Inilah yang memicu manusia akhirnya mengalami delusi. Delusi yang dibiarkan terus-menerus akan mengarah kepada skizofrenia. Orang kadang menyebut skizofrenia ini sebagai penyakit gila atau ODGJ atau orang dengan gangguan kejiwaan. Memang sih tidak sedikit manusia yang akhirnya mengalami kegilaan saat mendalami spiritual. Tapi bukan berarti spiritual itu pasti membuat manusia menjadi gila. Spiritual sebenarnya adalah jalan batin bagi manusia untuk menemukan hakikat jati diri, hakikat kehidupan, dan juga hakikat ketuhanan. Produknya nanti adalah menjadi manusia yang memiliki level kesadaran yang tinggi, sehingga memiliki level energi yang tinggi juga, dan memiliki kejeniusan serta kebijaksanaan yang juga tinggi. Justru orang-orang yang memiliki pengaruh besar di dunia ini seperti para nabi dan para rasul dalam agama-agama, tokoh-tokoh sosial yang terkenal selama bertahun-tahun, serta ilmuwan dan seniman yang namanya abadi berabad-abad, banyak dari mereka itu adalah orang-orang yang mendalami spiritual. Dan bahkan mungkin hampir semuanya adalah orang-orang spiritual. Dan memang produk dari pembelajaran spiritual adalah untuk menghasilkan orang-orang yang seperti ini, yakni orang-orang yang mampu memberikan dampak atau impact yang sangat besar bagi peradaban. Supaya kita menjadi spiritualis yang tetap waras, tidak gila, dan bisa berada dalam jalan yang benar untuk meraih level kesadaran yang lebih tinggi, ada beberapa tips yang bisa kalian terapkan agar tidak terjerumus dalam kegilaan spiritual. Apa saja sih tipsnya? Yang pertama, tetap mengasah rasionalitas. Pikiran rasional tetap dibutuhkan untuk merenungkan fenomena-fenomena mistik yang ada. Ketika manusia bisa menjembatani antara pikiran rasional dengan pikiran spiritual, maka jadinya adalah kebijaksanaan. 2. Mengamati fenomena-fenomena mistik, bukan terlarut dalam euforianya. Banyak orang ketika terlarut dalam euforia fenomena mistik, mereka justru mengalami halusinasi, bahkan bisa sampai ke delusi segala. 3. Memberi jeda bagi otak. Ketika ada fenomena mistik terjadi, beri jeda sejenak bagi otak untuk mengamati fenomena tersebut, alih-alih malah terlarut dalam euforia. Jangan langsung reaktif dan emosional, sehingga prefrontal cortex di otak sebagai pusat berpikir kognitif bisa mendapatkan kesempatan untuk bekerja. 4. Meningkatkan kesadaran. Ada baiknya sebelum mempelajari hal-hal supernatural atau fenomena mistik lainnya, manusia belajar kesadaran dulu. Karena dengan kesadaran, manusia bisa melihat segala sesuatu itu secara apa adanya atau netral, atau melihat segala sesuatu itu menjadi lebih objektif. 5. Sembuhkan diri dulu sebelum mendalami spiritual. Dari pengalaman dan pengamatan sekitar, saya mendapati banyak sekali orang yang mengalami delusi dan halusinasi dalam spiritual itu ternyata masih menyimpan luka batin dan trauma yang belum sembuh, sehingga mereka cenderung reaktif dan euforia saat mendapati fenomena-fenomena mistik. Bumi kita sedang berubah menjadi bumi baru. Ini adalah era kejayaan Nusantara yang sudah menjadi siklus 700 tahun sekali. Karena itu kita mengalami kebangkitan spiritual. Artinya kita sedang dikembalikan kepada kesadaran sejati manusia Nusantara. Di bumi yang baru nanti, hidup adalah mayoritas tentang harmoni, welas asih, saling terhubung, dan berkelimpahan. Kebangkitan spiritual adalah jalan pembuka. Selanjutnya, kita yang menapaki jalan untuk menemukan jati diri kita kembali sebagai manusia-manusia Nusantara yang tercerahkan. Di Gathering Jakarta besok, kita akan bahas lebih lengkap tentang ini, termasuk apa saja sih yang harus kita persiapkan dan kita tuntaskan selama proses kebangkitan spiritual. Dengan demikian, kita bisa memasuki bumi baru bersama-sama dan hidup di era kejayaan Nusantara yang penuh dengan berkelimpahan. Makanya, saya tunggu kehadiran kalian semua di Gathering besok dengan tema Bumi Baru, Zaman Keberlimpahan Nusantara. Daftarkan diri kalian sekarang, cek deskripsi video untuk informasi selengkapnya, dan pastikan kalian hadir karena seat ini sangat terbatas dan belum tentu saya akan hadir di Jakarta lagi.